aku minta maaf banget. Ini sepertinya sangat tidak proper. Jadi nanti PPT yang proper aku kirim ke Karin kalau aku udah kelar benahin dan lengkapin ya teman-teman. Oke, pertama kita review lagi minggu lalu, 2 minggu lalu bareng Rio itu kalau nggak salah silabusnya udah tentang gimana cara kita untuk ngerevisi outline, bagaimana cara kita untuk bilang kalau misalnya topik yang akan kita bawa ini relevan, bagaimana cara kita memutuskan hasil dari brainstorming kita dalam satu tim ke satu topik yang akan difokuskan gitu ya teman-teman. Selanjutnya, dari outline yang kita punya atau gagasan yang kita punya, tentu kita akan membutuhkan yang namanya data. Kenapa sih kita butuh data? Kenapa kita butuh statement dari jurnal-jurnal? Karena sejatinya kita masih anak-anak semester sekian dalam strata S1 gitu kan, yang mana kita masih belum memiliki kapabilitas untuk memberikan statement tanpa adanya dukungan data atau statement orang lain yang bisa kita bilang lebih ahli dibandingkan kita gitu ya. Misal kayak agak sedikit anomali ketika misal kita anak S1 yang bahkan belum tamat menyatakan statement yang bahkan belum pernah diutarakan oleh eh, profesor-profesor mungkin atau sejenisnya. Sebenarnya bukan anomali juga sih, cuman belum ada approval dari apa yang kita state aja sebenarnya. Nah, sebenarnya untuk kita nyari data, itu kita bisa start dari mapping dulu. Sebenarnya data yang kita butuhin itu apa? Dan kenapa sih kita butuh mereka gitu? Maksudnya, misal kita udah punya outline, terus kita harus mikirin dulu nih, ini outline kita butuhnya itu penjelasan atau data yang kita butuhin itu apa? Kenapa sih kita butuh data ini? Apakah dengan data ini itu bisa memperkuat statement kita? Jadi ketika kita mapping data yang kita butuhin, itu kita harus refer ke outline yang kita udah bikin sebelumnya. Baik itu memang benar-benar plek ketiplek sesuai outline yang kita bentuk atau bisa aja kita mencari data yang penting relevan aja dulu karena nggak tahu apakah ke depannya kita akan membutuhkan itu atau enggak. Karena itu kita tuh harus berpikir secara lebih luas. Jadi kita harus think widely kira-kira sebenarnya misal kita mau bahas terkait cukai rokok. Cukai rokok kan nggak semerta-merta kita hanya membutuhkan data berapa banyak sih perokok di Indonesia. Kita juga bisa relevanin ke sebenarnya peningkatan penjualan rokok itu berapa banyak sih. Apakah setiap tahun peningkatannya sangat drastis atau enggak. Terus kita dalam rokok juga bisa lihat apakah cukai hasil pungutan itu 100% dipakai untuk eh, earmarking tax bagi si rokok ini atau enggak gitu. Jadi ketika kita mau mapping data, kita harus berpikir secara luas kira-kira sebenarnya data yang kita butuhin, baik yang kita butuhkan maupun yang kita pikirkan itu relevan atau enggak ke alasan yang kita punya gitu. Selanjutnya kita harus cari sumber-sumber yang memang terpercaya. Kenapa terpercaya? Karena kalau misalnya teman-teman juga notice sepanjang kuliah kan pasti sangat dihindari ya kayak misalnya kita citasi ke Wikipedia atau ke blog-blog orang yang blog biasa gitu. Kenapa? Karena kita belum tentu bisa menemukan hal yang saklek dalam tanda kutip ya. Misal kayak Wikipedia. Wikipedia kan gampang banget diubah-ubah sama orang lain. Maksudnya kita masih memiliki kapabilitas untuk mengedit di Wikipedia. Jadi bukan informasi yang valid. Jadi saran aku carilah sumber-sumber data yang memang relevan. Dan sumber data ini tuh nggak harus mulu-mulu eh, bahasa Indonesia atau jurnal Indo. Kalian harus mencoba untuk mencari lebih luas lagi, mencari jurnal-jurnal yang udah terakreditasi Q5, Q4, Q3, Q2, bahkan Q1 atau eh, jurnal yang memang benar-benar susah untuk ditembus. Kenapa? Karena sebenarnya semakin susah sebuah jurnal itu ditembus, berarti jurnal itu tuh sebenarnya isinya seharusnya udah isi yang benar-benar sangat bermanfaat dan relevan serta bisa dipertanggungjawabkan gitu datanya. Nah, untuk kalian anak UI, ini aku udah berkali-kali juga sih ngomong dari awal banget pertemuan, how lucky we are karena kita punya remote lab dan punya lontar.
Kenapa? Karena remote lab itu tuh berisikan banyak banget jurnal-jurnal teman-teman. Jadi kalian itu nggak hanya bisa kepaku di satu jenis jurnal, tapi banyak banget yang bisa dibaca. Terutama karena soshum, jadi mungkin akan banyak ketemu juga di remote lab kayak GSTOR. GSTOR itu kan emang lebih relevannya ke social humaniora. Selanjutnya lontar. Lontar ini tuh sebenarnya eh, kumpulan dari skripsi, disertasi, tesis dari alumni-alumni UI gitu yang teman-teman juga bisa jadiin apa ya kayak gambaran ke depannya. Jadi kayak teman-teman tuh bisa punya ide dan mencari-cari ide itu dari lontar. Kenapa dari lontar? Karena biasanya kan ide-ide cutting itu pasti ide yang udah dipikirin jauh ke depan kan. Jadi biasanya tuh banyak ide-ide yang bisa kita dalam tanda kutip comot sebagai oh kayaknya ini seru deh untuk dibahas. Mungkin kita hanya bisa perlu mengubah dari eh, pendekatan asasnya mau pakai asas apa gitu. Dan ini tuh berlaku bukan hanya untuk kalian menulis jurnal atau lomba saat ini, tapi bisa kalian pakai juga ketika kalian nanti mau skripsian teman-teman. Nah yang terakhir adalah Google Scholar. Kalau Google Scholar ini sebenarnya eh, basic ya, maksudnya aku tahu juga pasti teman-teman udah pada pakai karena sebelum orang kenal sama remote lab atau lontar pasti larinya ke Scholar. Nah, selanjutnya ada save the data. Kenapa kita harus save the data? Sebagai pengarsipan aja kalau misalnya kita udah dapat data ini gitu. Jadi nggak hilang. Atau kalau misalnya teman-teman mau, karena kalau pakai Mendeley itu susah nih daftar pustakanya, atau untuk mau save-nya tuh udah sekalian jadi daftar pustaka aja gitu. Kalian itu bisa pakai link, wait, aku kirim aja ke sini. Itu tuh kalau misal kalian cek di Google, itu udah otomatis bisa jadi citation generator atau kayak pembuat daftar pustaka secara otomatis. Jadi kalian nggak perlu site-nya ke Mendeley kalau menurut kalian susah atau kayak ribet nih kalau Mendeley harus download-download lagi. Itu ada Scribener yang bisa dipakai yang menurut aku secara kalau misalnya untuk daftar pustaka untuk lomba-lomba doang mah masih oke banget karena dia juga udah bisa nyurutin sesuai abjad. Nah, selanjutnya kita harus monitor the latest data. Kenapa? Karena biasanya kan kalau perlombaan itu bisa range waktunya itu 3 bulan sampai 4 bulan ya teman-teman. Dan nggak menutup kemungkinan dalam 3 sampai 4 bulan itu ada perubahan data dari data yang teman-teman butuhin. Misal kayak data kependudukan. Misal di tahun lalu yang teman-teman pakai datanya jumlah masyarakat Indonesia masih 270 juta. Ternyata di 1 bulan atau 2 bulan sebelum submit esainya udah nambah tuh dari data BPS. Itu jangan lupa untuk dimonitor atau diupdate terus. Ini penting karena menandakan bahwa kalian memang mencari data itu yang paling ter apa ya terupdate gitu sama dengan perihal teman-teman nyari jurnal nih pasti kan teman-teman nyari jurnal kalau bisa under 5 sampai 10 tahun ya karena dianggap lebih relevan ke dunia sekarang gitu. Nah, selanjutnya untuk tools yang kita butuhin, ini tuh masih sama banget sama yang aku jabarin kemarin. Kita tuh bakal butuh Excel untuk mungkin nyimpan data bagi teman-teman kalau butuh Google Scholar, terus media-media seperti pajak.com, DDTC, Pajakku, dan lain-lain. Terus kita butuh Mendeley kalau teman-teman mau site langsung, dan kita bisa pakai UI Library baik yang teman-teman langsung ke kampus atau berdasarkan remote trip gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman bingung, ini tuh sebenarnya kita buat outline, terus kita nyimpan data atau kayak tahu kita itu butuh data itu kayak gimana, ngelistnya itu teman-teman bisa pakai Google Docs biasa. Nah, jadi wait, aku coba sambil share screen yang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman itu notice atau aku nggak tahu deh apakah aku udah menjabarkan ini atau belum. Tapi ketika kita membuat outline, mungkin ini bisa balik ke preferensi teman-teman. Teman-teman itu lebih sukanya seperti apa? Eh, Oke.
Ya, aku share screen doc saja ya. Nah, kalau teman-teman bingung, itu maksudnya kita tahu kita butuh data itu kayak gimana sih gitu kan. Ini kan biasanya kalau kita dalam lomba itu kan terdirinya atas tiga bagian ya, biasanya pembukaan, isi, dan penutup. Karena biasanya kalau metode penelitian dan lain-lain itu kan eh, biasanya kalau kita udah ada template-nya lah gitu. Nah, jadi teman-teman bisa langsung fokus ke bagian pembukaan, isi, dan penutupnya aja nih teman-teman. Pembukaannya itu biasanya kan berkaitan dengan latar belakang kita itu apa. Latar belakang kita apa, terus pertanyaan penelitian kita itu apa. Baik yang kita state secara langsung dalam paper ataupun enggak gitu. Nah, sedangkan isi biasanya itu terdiri dari banyak banget subbabnya karena kan kalau isi itu bagaimana cara teman-teman untuk elaborate ide yang teman-teman punya gitu kan. Jadi biasanya isi itu bisa terdiri dari eh, topik satu, topik dua, topik tiga. Dalam artian ini topik yang saling relevan antara satu dengan yang lain gitu. Nah, sedangkan untuk penutup ini kan biasanya kesimpulan dan saran ya teman-teman. Dan kesimpulan dan saran ini tuh nggak serta-merta kita biasanya butuh data. Kenapa? Karena data itu seharusnya hanya terdiri di pembukaan dan isi. Karena namanya penutup, berarti kan dia tuh udah harus bagian dari menyimpulkan aja dari semua isi pembahasan kita gitu. Nah, misalnya teman-teman itu membahas eh, apakah cukai rokok itu efektif dalam penerapannya gitu. Ini adalah outline yang cukup ngasal ya teman-teman, karena aku juga belum sempat prepare, sorry banget. Nah, misalnya teman-teman itu harus berpikir nih, bahwasannya kenapa sih teman-teman mau angkat isu cukai rokok gitu. Misal teman-teman lihat nih, bahwa sekeliling teman-teman eh, udah pada ngerokok, dan ya sekeliling kita udah pada ngerokok semua nih kayaknya secara pergaulan dan lain-lain. Nah, teman-teman tuh bisa kayak, oh sebenarnya urgensi kita tuh karena kita tahu nih orang tuh banyak yang ngerokok dan kita tahu impact negatif dari merokok ini tuh kan akan berkaitan atau berkorelasinya dengan kesehatan gitu kan. Nah, teman-teman tuh bisa narik latar belakang itu terkait sebenarnya seberapa banyak sih berapa banyak eh, konsumsi rokok di Indonesia saat ini gitu. Ini kan teman-teman butuh data nih. Kalau misalnya teman-teman ngerasa teman-teman butuh data, datanya itu bisa teman-teman list ngelink kayak gini. Jadi maksudnya kalau misalnya teman-teman tahu ini tuh menjadi satu poin sendiri, maka datanya juga harus jadi poin sendiri. Misal nanti ketemu dari link www bla 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 gitu. Nah, selanjutnya teman-teman melihat nih, oh konsumsi rokok di Indonesia itu sekarang segini loh gitu. Dan terjadi peningkatan di tahun-tahun kalau compare dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa eh, masuk lagi ke topik selanjutnya, misal kayak, oh konsumsinya semakin banyak, korban atas konsumsi rokoknya juga semakin banyak. Nah, kalau ini teman-teman akan membutuhkan data yang berbeda lagi dong. Dan ini harus ngeling nih sebenarnya kita outline B itu akan berkorelasi dengan data yang B gitu. Misalnya ini jadi www.dibli gitu. Jadi teman-teman itu harus make sure ketika teman-teman itu buat outline dan teman-teman ngerasa kayaknya tuh berkorelasi deh, bukan berkorelasi, kayaknya opini kita atau kayak eh, hal yang mau kita masukin ke dalam esai itu sepertinya memang membutuhkan data deh. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ngerasa kayak gitu, sambil mappingan seperti ini, maka teman-teman jangan lupa untuk langsung nge-link ke sini nih. Jadi, biar teman-teman juga memudahkan ke depannya kalau dalam tahap penulisan. Jadi, nge-link datanya tuh gampang. Kenapa pembuatan data itu harus dipisah sambil menulis? Sebenarnya bisa sih dilakukan secara berbarengan dan mungkin bagi sebagian orang itu lebih efektif gitu ya sambil berbarengan. Cuman kalau misalnya kita punya spare waktu yang lebih banyak, menurut aku lebih baik ketika kita memisahkan timeline dalam hal pengumpulan data dan eh, pembuatan esainya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bisa mengumpulkan data terlebih dahulu, kalau nulis itu jadi lebih gampang karena kita benar-benar tinggal fokus nulis.
Karena kan kita udah tahu nih datanya tuh kayak gini dan kita udah pasti ada di secara secara nggak langsung ke simpen di memori. Oh, maksudnya tuh ada terjadi peningkatan dan kita akan jauh lebih gampang untuk menulis gitu. Dan kalau teman-teman ragu, teman-teman masih bisa cross check lagi gitu. Masih ada waktu. Karena kalau misalnya teman-teman langsung nulis dan itu udah kepepet, teman-teman akan bingung nih untuk membedakan atau untuk make sure apakah data yang teman-teman pakai ini memang relevan atau memang menggambarkan hal yang pengen teman-teman jabarin di paper. Karena nggak sekali dua kali aku tuh nemuin bahwasanya karena udah kepepet, jadi asal comot data-datanya dan ternyata kalau ditilik lebih lanjut itu tuh bukan data yang berkorelasi ataupun data yang apa ya, bukan berkorelasi, bukan data yang terupdate juga atau terkecoh aja gitu sama websitenya. Karena kan biasanya kalau jurnal itu atau artikel yang teman-teman pakai sebagai sumber itu kan nggak cuma menampilkan satu data gitu ya. Jadi bisa aja terkecoh atau terkecoh secara oh karena lokusnya itu nggak dikasih tahu nih di judul, jadi dikira lokus ini mencakup semua lokus yang dibutuhkan oleh kita. Ternyata lokusnya itu hanya di satu daerah dan itu kan menjadi nggak relevan. Itu kenapa menurut aku akan lebih baik dan bisa kalian cross check, double check kalau misalnya kalian memisahkan seperti ini. Nah teman-teman bisa pakai template kayak gini dan menurut aku teman-teman pasti udah banyak lah pakai template kayak gini sebenarnya dalam hal pembuatan outline maupun pengumpulan datanya gitu. Nah, selanjutnya kalau terkait penggunaan remote lib dan eh, lontar, kayaknya aku udah pernah jabarin juga sebelumnya. Tapi mana tahu teman-teman banyak yang belum ikut juga kemarin. Aku coba buka lagi. Mhm. Nah, pertama mungkin dari lontar dulu yang paling gampang. Kalau misalnya teman-teman mau fokus di anak fiskal doang, teman-teman itu tuh bisa dan mau fokusnya mungkin di tesis atau di skripsi atau mungkin di disertasi. Tapi biasanya aku disertasi itu jarang karena disertasi itu kan biasanya mostly lebih ke teori meskipun banyak juga yang bisa dikulik gitu. Teman-teman tuh bisa langsung fokus aja ke program studi, terus teman-teman cari aja ilmu administrasi fiskal. Nah, kalau teman-teman itu pengen tahunnya tuh tahun terbaru, misal kayak 2023 mungkin. Nah, ini tinggal dicari doang. Dan ini bakal keluar semua skripsi yang udah dipublish ke Lontar pada tahun 2023. Dan ini tuh banyak banget dan ini mostly memang punya cutting. Semua sih punya cutting pasti karena kan 2023. Dan ini tuh bisa teman-teman jadiin apa ya? Jadiin gambaran aja gitu baik dalam cara kepenulisan maupun eh, pencarian data karena kan biasanya kita susah ya nyari data yang relevan karena bisanya kehalang dengan oh biasanya kalau buka satu website itu perlu bayar. Nah, biasanya kan kalau udah jadi skripsi itu kan datanya lebih komprehensif nih. Jadi teman-teman punya chance lebih besar untuk dapetin data yang lebih aktual dan data yang lebih bisa terpercaya gitu. Nah, selanjutnya menurut aku dari lontar ini tuh teman-teman juga bisa belajar cara kepenulisan secara ilmiah. Nah, kalau misal aku melihat lomba-lomba esai di Indo terkhususnya, itu kan mostly udah yang kayak memang template-nya mirip-mirip skripsi juga ya teman-teman. Jadi sambilan-sambilan belajar itu oke banget. Selanjutnya mungkin memang eh, yang ada di Lontar ini nggak serta-merta bisa teman-teman pakai semua karena biasanya kan kalau lomba itu tuh eh, udah punya subtema dan temanya tersendiri. Nah, di samping itu juga menurut aku ketika lomba, entah kenapa juri itu akan lebih senang ketika kita bisa memberikan terobosan yang lebih baru. Dalam artian kita bisa apa ya, kayak membentuk kebijakan baru atau kebijakan yang udah ada ini kita perbaiki atau kita poles bagaimana caranya supaya menjadi sebuah kebijakan yang mungkin jauh lebih efektif atau mungkin jauh lebih efisien atau lebih mengedepankan asas-asas perpajakan lainnya gitu. Jadi mungkin notes untuk teman-teman kalau memang fokusnya adalah pembuatan esai, bisa fokus tuh apakah teman-teman mau mencari ide baru
ke depannya kita jadi bingung. Ini kalau misalnya, misal terkait option, kita akan bingung kalau misalnya ada kerusakan di jalan raya, kita harus mengadunya ke pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kota karena udah ada option, jadi dua-duanya harusnya bertanggung jawab. Nah, itu kan bisa menjadi topik teman-teman juga nih dalam pembuatan SI, apakah memang ini mempermudah dan mengefisiensikan gitu. Nah, selanjutnya kalau kita move ke remote lab, remote lab itu tuh sebenarnya sangat banyak meskipun sekarang udah beberapa ininya udah di unsubscribe mungkin karena efisiensi juga. Nah, teman-teman itu bisa nyari dari Gstore atau dari Scopus atau Science Direct yang memang banyak juga nih terkait sosialnya. Pokoknya yang resources sebelah kanan ini tuh mostly adalah sosumpunya. Nah, misal kayak Gstore. Nah, Gstore ini tuh punya banyak banget juga. Jadi kayak teman-teman tinggal nyari aja gitu di sini dan itu easy banget. Tapi saran aku untuk keyword akan lebih baik ketika teman-teman pakainya eh, dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena menurut aku mereka lebih banyak memberikan resources dalam bahasa Inggris, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nyari, misal kayak exercise, ini cari aja di dalam bahasa Inggris karena memang mereka lebih banyak mengeluarkan jurnal-jurnal ataupun literatur-literaturnya dalam bahasa Inggris gitu. Nah, kalau Google Scholar, aku percaya teman-teman pasti sering banget lah pakai Google Scholar. Dan kalau Google Scholar itu bisa teman-teman pakai untuk researchnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan bisa di adjust tuh range tahunnya gitu. Kira-kira dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, ini adalah langkah-langkah yang teman-teman bisa pakai kalau memang teman-teman merasa pengen banget untuk eh, gimana sih dive deep into cari data gitu loh, cari supporting data yang relevan gitu. Dan teman-teman make sure ketika nyari data itu adalah ke sumber-sumber yang terpercaya. Maksudnya, misal kayak butuh data kependudukan, ya teman-teman carilah ke datanya ke BPS atau Badan Pusat Statistik. Kenapa? Karena mereka kan memang well designed untuk mencari data-data seperti itu. Jadi teman-teman pasti menemukan datanya di situ dan pasti terpercaya gitu. Nah, selanjutnya kalau memang teman-teman ngerasa, ih aku udah nyari nih kak banyak banget dan kayaknya nggak ketemu-ketemu nih gitu data yang kita butuhin. Kalau memang udah kepepet banget, aku nggak terlalu menyarankan. Tapi kalau memang kepepet banget, jasa cari jurnal itu di Twitter cukup banyak sebenarnya. Tapi kalau memang kalian mau rasain vibes research-nya, aku nggak terlalu merekomenin itu gitu. Cuman itu akan sangat membantu kalian untuk baik dalam mencari statement yang baru atau kayak memperluas pembahasan kalian ketika kalian merasa, ih kayaknya pembahasan kita terlalu singkat deh. Atau kayak, kita ini membahas tapi pembahasan kita tuh nggak komprehensif gitu. Itu bisa dibantu dengan itu gitu. Tapi memang kalau memang kalian masih memiliki kapabilitas untuk mencari secara mandiri ya, carilah secara mandiri gitu. Nah, selanjutnya kalau memang teman-teman ngerasa buntu banget, teman-teman tuh bisa pakai ChatGPT atau Perplexity untuk membantu teman-teman dalam mencari. Tapi remind diri kalian sendiri bahwa itu bukan data yang 100% akan valid. Karena namanya AI atau masih kecerdasan buatan, pasti masih banyak untuk error dan lain-lain. Jadi teman-teman make sure dulu kalau teman-teman tuh emang udah ngerasa data ini benar-benar relevan gitu. Jadi kalau emang teman-teman nanti butuh untuk ininya, butuh untuk nyari datanya, nggak apa-apa untuk memakai, tapi jangan menjadikan itu patokan atau menjadikan itu step pertama teman-teman dalam pembuatan esai teman-teman gitu. Udah yang lainnya, ya jangan lupa untuk stay updated dan apapun di setiap akhir presentasi aku akan menyatakan bahwa apapun yang aku sampaikan saat ini itu bukanlah step by step yang legit yang dimana oh pakemnya harus seperti ini. Ini balik lagi ke teman-teman nyamannya seperti apa karena keefisienan dan keefektifan dalam sebuah step by step pembuatan esai itu akan balik lagi ke nyamannya teman-teman itu seperti apa dan kebutuhan teman-teman itu seperti apa. Kurang lebih gitu dari aku. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh banget bertanya baik-baik chat maupun secara